Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello fisik, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika SMA kelas 10 berdasarkan kurikulum Merdeka, kali ini kita akan membahas tentang ketidakpastian pada hasil percobaan, di mana ketidakpastian pada hasil percobaan tersebut disebabkan antara lain satu, aspek pengukuran, yang kedua ketidakpastian mutlak dan relatif, yang ketiga adalah ketidakpastian besaran yang tidak diukur secara langsung. Let's be smart learn physics. Go. Ketidakpastian pada hasil percobaan dipengaruhi oleh tiga hal tadi, yaitu satu, aspek pengukuran, yang kedua ketidakpastian mutlak dan relatif, yang ketiga ketidakpastian besaran yang tidak diukur secara langsung. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu aspek pengukuran. Setiap alat ukur itu memiliki ketidakpastian. Nah, yaitu antara lain yang pertama tentang tingkat ketelitiannya atau akurasi dari alat ukur tersebut. Yang kedua adalah ketepatan di dalam menghasilkan pengukuran atau presisi. Kemudian yang kedua, ketidakpastian mutlak dan relatif. Pengukuran tunggal maupun pengukuran yang berulang, hasilnya dilaporkan sebagai X sama dengan X0 plus min0 delta X dengan delta X berupa setengah skala terkecil instrumen pengukuran tunggal atau berupa simpangan baku nilai rata-rata sampel pengukuran berulang. Delta X dinamai ketidakpastian mutlak. Ketidakpastian mutlak itu berhubungan dengan ketepatan pengukuran. Makin kecil ketidakpastian mutlak, maka makin tepat pengukuran tersebut. Misalnya pengukuran panjang yang lambangnya L, 3,800 plus minus 0,005 cm memiliki ketepatan lebih tinggi dibanding L sama dengan 3,80 plus minus 0,05 cm. Untuk pengukuran arus listrik misalnya I sama dengan 3,5 plus minus 0,1 ampere memiliki ketepatan lebih tinggi daripada I hasil pengukuran yang besarnya sama dengan 3,5 plus minus 0,2 ampere. Ketidakpastian relatif delta X per X tanpa satuan dan dinyatakan dalam persen. Ketidakpastian relatif berhubungan dengan ketelitian pengukuran. Makin kecil ketidakpastian relatifnya, maka makin tinggi ketelitian pengukuran tersebut. Misalnya, ampermeter digunakan untuk mengukur 2 watt arus listrik yang berbeda. Hasil pengukurannya untuk yang pertama I1 adalah 10,00 plus minus 0,05 miliampere dan yang kedua I2 sama dengan 20,00 plus minus 0,05 miliampere. Manakah hasil pengukuran yang paling teliti? Nah, ketidakpastian relatif I1 tadi adalah sama dengan 0,05 per 10 kali 100% sama dengan 0,5% dan I2-nya 0,05 dibagi 20 kali 100% sama dengan 0,25
Maka pengukuran I2 lebih teliti daripada I1. Namun, ketepatan hasil pengukurannya dari keduanya adalah sama karena ketidakpastian mutlaknya sama, yaitu 0,05 mA. Yang ketiga adalah disebabkan ketidakpastian besaran yang tidak diukur secara langsung. Pengukuran balok logam kecil secara langsung dapat dilakukan dengan gelas ukur dan secara tidak langsung dapat diukur dengan mestar ataupun jangka sorong dengan mengukur panjang, lebarnya, dan tingginya. Bagaimana menentukan ketidakpastian volumenya atau delta V-nya? Nah, anggap Anda akan menentukan besaran Z dari besaran X dan Y yang diukur secara langsung dengan Z adalah fungsi dari X dan Y yang dituliskan Z sama dengan F X Y. Karena X dan Y adalah besaran yang diukur secara langsung dan memiliki ketidakpastian, maka Z pun mengandung ketidakpastian yang diwarisi dari X dan Y, sehingga kalau kita tuliskan X sama dengan X0 plus delta X, Y sama dengan Y0 plus delta Y, maka Z akan sama dengan Z0 plus delta Z. Dan selanjutnya untuk menentukan Z0 dan delta Z dari X0, Y0, dan delta X, delta Y melalui tinjauan 3 kasus sebagai berikut. 1. Semua ketidakpastian berasal dari pengukuran tunggal. Kasus penjumlahan Z sama dengan X plus Y. Bagaimana ketidakpastiannya? Sebagai pertanyaannya, Z0 plus minus delta Z sama dengan X0 plus minus delta X plus Y0 plus minus delta Y. Selanjutnya bisa dituliskan Z0 plus minus delta Z tadi adalah dengan bentuk baru, yaitu X0 plus Y0 plus minus delta X plus Y. Sehingga diperoleh delta Z sama dengan delta X plus delta Y diberikan tanda mutlak. Berarti hasilnya nanti adalah hasil secara mutlak dengan garis sejajar di kanan kiri untuk lambang delta X maupun delta Y. Perhatikan tabel ketidakpastian untuk kasus perkalian dan eksponen. Bentuk fungsi Z sama dengan X plus minus Y, ketidakpastiannya adalah delta Z sama dengan delta X plus delta Y. Z sama dengan XY, delta Z per delta Z per Z sama dengan delta X per X plus delta Y per Y. Z sama dengan A, X pangkat N, Y pangkat M, delta Z per Z sama dengan N, delta X per X plus M, delta Y per Y. Ini adalah tabel ketidakpastian untuk kasus perkalian dan eksponen. Kita ambilkan sebagai contoh di sini. Arus yang melalui sebuah resistor dengan hambatan listrik 100,0 plus minus 0,2 ohm adalah 2,00 plus minus 0,01 ampere. Dengan menggunakan persamaan daya P sama dengan I kuadrat dikalikan R, tentukan ketidakpastian disipasi daya delta P. Kita selesaikan. R sama dengan 100,0 plus minus 0,2, berarti R besarnya 100,0 ohm dan delta R-nya 0,2. I 2,00 plus minus 0,01, maka I 2,00 ampere, delta I-nya 0,01. Z sama dengan A X pangkat N, Y pangkat M, maka delta Z per Z sama dengan N kali delta X per X plus
N kali delta Y per Y. Delta P per P-nya adalah sama dengan 2 kali delta I per I plus delta R per R. Sama dengan 2 kali 0,01 per 2,00 plus 0,2 dibagi 100,0, hasilnya sama dengan 0,012, kemudian dikalikan 100%, menghasilkan nilai 1,2%. Maka P sama dengan I kuadrat R ini bisa dituliskan sama dengan I-nya 2 kali 2,00 kuadrat dikalikan 100 sama dengan 400 watt. Maka delta P-nya adalah 1,2% kali 400 sama dengan 4,8 watt. Jadi hasil perhitungan dayanya adalah P sama dengan 400 plus minus 4,8 watt, atau sama dengan dibulatkan 4,8 adalah 5 menjadi 400 plus minus 5 watt. Yang kedua, semua ketidakpastian berasal dari pengukuran berulang. Untuk pengukuran berulang ini, misalnya X sama dengan X rata-rata plus minus S Y rata-rata, dan Y sama dengan Y rata-rata plus minus SY rata-rata. Ketidakpastian relatif delta Z per Z untuk Z sama dengan fungsi X dan Y dapat ditentukan dengan menggunakan untuk Z sama dengan A X pangkat N Y pangkat M. Delta Z per Z sama dengan akar N S X rata-rata per X kuadrat plus M kali S Y rata-rata per Y kuadrat. A tetapan dan MN bilangan bulat, pecahan positif maupun negatif. Sebagai contoh, lengan-lengan sebuah jembatan Wheatstone, rangkaian arus arah ya, ditandai dengan berurutan sekeliling jembatan dengan tanda-tanda B, A, X, dan R. Ketiga lengan mempunyai konstanta sebagai berikut. A sama dengan 840 ohm, simpangan baku SA rata-ratanya 1 ohm. B sama dengan 90 ohm, simpangan baku rata-ratanya SB rata-ratanya adalah 0,5 ohm. R 250 ohm, simpangan baku SR rata-ratanya adalah 1 ohm. Jika X sama dengan RA per B, tentukan nilai X dan delta X menurut percobaan ini. Oke, kita selesaikan. Kita jawab ya. X sama dengan RA per B sama dengan, berarti bisa dituliskan RA B pangkat min 1. Delta X per X sama dengan akar 1 SR per R pangkat 2 plus 1 SA per A pangkat 2 plus min 1 SB per B pangkat 2 sama dengan akar 1 kali 1/250 kuadrat plus 1 kali 1/840 kuadrat plus min 0,5/90 kuadrat. Min kali min dipangkatkan adalah menghasilkan nilai positif, sehingga hasilnya sementara ini adalah sama dengan akar 16 kali 10 pangkat min 6 plus 1,4 kali 10 pangkat min 6 plus 31 kali 10 pangkat min 6 sama dengan akar 48,4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6,95 kali 10 pangkat min 3 kali 100%, hasilnya adalah 0,695%. Kita bulatkan menjadi 0,7% sebanding dengan 1%. X sama dengan R kali A dibagi B sama dengan 250 dikalikan dengan 840 dibagi 90 sama dengan 2333.
Maka delta X per X-nya adalah sama dengan 0,00695 menjadi delta X-nya sebesar 0,00695 kali 2333 sama dengan 16,2. Jadi X sama dengan 2333 plus minus 16,2 ohm sama dengan 2333 plus minus 16 ohm. 3. Sebagian ketidakpastian dari pengukuran tunggal sebagian dari pengukuran berulang. Jaminan hasil pengukuran tunggal dengan memadukan ketidakpastiannya adalah 100%. Sedangkan jaminan hasil pengukuran berulang 67% atau 2/3 bagian. Dengan demikian, ketidakpastian yang berasal dari skala terkecil, arti statistiknya disesuaikan dengan mengalihkan ketidakpastiannya dengan 2/3, kemudian memperlakukannya seperti simpangan baku, misalnya Z sama dengan fungsi X dan Y berbentuk Z sama dengan AX pangkat N, Y pangkat N, dengan delta X berasal dari skala terkecil dan delta Y sama dengan SY rata-rata. Ketidakpastian relatif delta Z per Z dapat ditentukan dengan persamaan delta Z per Z sama dengan akar N Z delta X per 3X kuadrat plus N SY per Y pangkat 2. Demikian pembahasan materi ketidakpastian pada hasil percobaan. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.